digital information. Sistem ini sudah terdigitalisasi semua. Jadi data kelola di pajak daerah di induk kami di sisi Pemda, kami punya namanya SmartGov, hanya nama saja. Jadi SmartGov ini sistem informasi manajemen yang mengelola perpajakan daerah dari pendataan, penetapan, penagihan, monitoring evaluasi pelayanan. Itu sudah. Dengan integrasinya luar biasa. Dari SmartGov ini sebagai digital system, kita kembangkan lagi yang berbasis Android. Jadi Bapak Ibu kalau cari di Play Store bisa namanya Panji dan Bukit, bisa di Play Store, kemudian diinstal di HP Android Bapak. Berbasis iOS juga di Apple juga dia, berbasis PC komputer juga dia. Kita pengembangan. Jadi wajib pajak ini intinya adalah one stop service. Jadi pelaporannya di aplikasi Panji dan Bukit ini, upload dokumennya juga di situ. Kayak kita nanti cetak apa nanti program nanti kayak di kayak sedikit dong ya. Nah ini yang apa ya, di situ pakai sistem apa Pak? SmartGov apa namanya? Apa kalau kita itu Pak untuk aplikasi kan dia mendapatkan uang juga dari daerah ya. Kemudian di semua SKPD, nah ETPD kami ETP 2D 100% karena di SKPD penghasil retribusi itu udah pakai aplikasi semua. Tak semuanya pun yang pakai itu udah pakai. Masalahnya di dalam oh tidak ada karena sudah pasti kan. Iya. Di mana-mana sudah belum ada terjadi belum. Di sini udah kan catat transaksinya hampir 1,8 miliar ya. Bisa ada 1,8 miliar. Jadi paksa. Nah ini juga ditangkap. Bayar hotel yang kita pergi kan bayar hotel sudah pakai itu jadi tidak ada. Jadi ada instruksi bupati yang memaksa semua dinas transaksi di PPTK pakai akal. Kalau Pak Nidri kan transaksi Pak. Mau izin Pak. Ini di kami ini gini Pak. TPP-nya kata Pak TPP itu, TPP kami tahan kalau enggak dinasnya nggak bayar TPP. Kami buat namanya bulan ASN. Iya. Misalnya bulan apa sekarang? Oktober misalnya nih, TPP dinas Kominfo nggak dibayarkan TPP-nya karena apa? Karena salah satu stafnya nggak bayar pajak pembangunan. Pak Sepa di PPKD ini sudah cukup memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi yang ada di Buleleng ya, pengelolaan pendapatan daerah, kemudian pengelolaan P2DE di Kabupaten Buleleng ini sudah sangat baik. Jadi tinggal kita saja ini yang mau belajar ini kan, kita datang ke sini kan tujuannya untuk belajar Pak, karena kita melihat Kabupaten Buleleng ini selalu terbaik. Nah, jadi kita belajar tempat yang terbaik kan, nah, supaya kita juga di Kabupaten Morowali Utara bisa meningkat juga, bisa kita sama dengan Kabupaten Buleleng. Saya yakin pasti kita bisa sama nanti ke depannya, karena kita juga masih usia 11 tahun, Kabupaten Morowali Utara masih berkembang. Nah, namun potensi kita juga sebenarnya hampir sama dan kondisi daerah kita juga masih hampir sama saya lihat. Ya, jadi tidak ada yang berbeda. Kalau Kabupaten Baru mungkin kita belajar ke sana itu terlalu jauh ya. Kalau mau belajar ke sana karena dari sektor jasa saja, dari sektor jasa tidak ada sektor yang lain. Nah, tetapi Kabupaten Buleleng hampir sama dengan kita, pajak yang kita kelola juga sama, retribusi kita kelola sama. Nah, tinggal bagaimana kita belajar tentang inovasi cara peningkatan daripada pendapatan daerah kita. Kita yang masih ada kekurangan di sisi apa? Nah itu yang kita ambillah yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Saya ajak teman-teman kita, maksudnya mari kita silakan. Saya tanyakan apa saja yang kita pengalaman kita yang kita rasakan di lapangan. Nah itu kita langsung tanyakan saja ke Pak Sekda. Nanti kita akan memberikan penjelasan seputar itu supaya nanti ketika kita pulang ya kita bisa berbuat seperti apa yang telah dilakukan. Seperti tadi ini PBB tidak perlu kita cetak SPPT yang cukup biaya cukup mahal itu Pak. Yang Bapak terapkan di sini dengan menggunakan printer biasa saja, kertas biasa saja itu bisa ini. Nah itu kita harus belajar itu bagaimana.
Kemudian banyak tadi tentang inovasi-inovasi itu, nah itu yang kita perlu sharing-sharing, kita ambil lah. Maksudnya kalau ada pengalaman dari sini itu kita ambil inovasi apa mereka lakukan. Nah, tetapi ya yang untuk dulu ini kan, nah, tetapi mungkin di sini ada lain kan kita bisa menirukan. Ini kita datang ATM kan, amati, tiru, kita modifikasi juga kan, nah, gitu. Sekarang itu yang cara yang paling mudah, maksudnya untuk kita bisa lakukan. Yang mudah-mudahan kali teman-teman saya ajak kita langsung saja ini supaya jangan kita buang-buang waktu. Nah, kami persilakan kepada teman-teman semua pengalaman-pengalaman kita di lapangan, coba kita sampaikan di sini apa yang kita butuhkan supaya bisa cepat daripada pertemuan kita saat ini. Saya kira demikian. SSPD dan pembayaran semua sudah terdigitalisasi dengan maksimal. Jadi tidak ada lagi pembayaran non tunai. Jadi mereka mendaftar lewat aplikasi BPAT online, kemudian tanggapan, konfirmasi semua lewat aplikasi, sampai dengan cetak SSPD dan tanda tangan sign digital. Setelah itu mereka cetak sendiri langsung di kantornya, cetak sendiri, dapat kode billing langsung, kemudian mereka langsung melakukan pembayaran secara post ya. Jadi pada awalnya memang sulit memaksa mereka untuk melakukan pembayaran secara non tunai karena mereka masih transfer ke bendahara penerimaan. Awalnya bertahap dulu ke web teller dulu, kemudian baru akhirnya teman-teman langsung menjajaki door to door ke BPAT langsung, karena kan fasilitasnya tuh ke BPAT dan wajib pajak. Kemudian kita kasih sosialisasi seperti ini caranya untuk melakukan KIS, misalnya apakah mobile banking, belanja uang akunnya sendiri, sampai akhirnya kita bikin surat edaran tidak boleh lagi melakukan pembayaran secara dengan sudah 100%-nya digitalisasi BPATD. Teman-teman yang jadi agen digital semua dapat emas. Jadi kita merasakan sendiri, jadi manfaatnya juga wajib pajak secara digital itu juga lumayan memuaskan. Mereka juga testimoninya itu jadi pelayanan pemungutan pajak daerah itu bisa dari rumah saja, dari kantor saja, tidak perlu harus barang diri ke kantor, kita juga tidak perlu harus bertatap muka. Itu dari sisi wajib pajak kepuasannya. Dari sisi kita juga petugas juga dapat kemudahan kalau sudah digitalisasi. Arsipanisnya sudah paperless kan, jadi tidak perlu lagi dubur-dubur arsip itu, semua sudah terarsip dengan baik secara digital. Ya, kita juga database-nya juga udah maksimal. Jadi memudahkan dari sisi kita petugas, dari sisi budaya ini sebenarnya terlihat pada potensi dari objek pajak itu sendiri, tapi lebih pada titik beratkan pada kualitas penatausahaan. Kalau menurut saya sih, pandangan saya tadi ketika dengan pemaparan. Nah, kalau kita kemudian apple to apple yang apa namanya itu Bapenda Purwalentar ya, Pak Sekman, saya kira perbandingan itu mungkin akan tidak sebanding ketika kita membandingkan dari sisi penatausahaan. Itu saja. Tadi beberapa hal yang sudah dipaparkan, kami sih sebenarnya kalau kita meneliti dari sisi penatausahaan itu, sebenarnya sih Bapenda Purwalentar itu sudah rata-rata sudah berbasis aplikasi dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas penatausahaan. Hanya saja fitur-fiturnya itu yang belum mungkin sehebat apa yang dipaparkan tadi. Jadi kalau kita berbicara soal misalnya meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi pelayanan wajib pajak, ya aplikasi yang kita gunakan sekarang ini apakah sudah berbasis online atau tidak misalnya seperti itu. Belum lagi kalau kita mau meningkatkan seperti tadi misalnya pencetakan SPBT yang sampai hari ini BPKD Buleleng sudah menerapkan pencetakan yang QR. Nah, bagaimana kita akan sampai ke situ? SIM PBB kita saja Pak, itu masih berbasis back office, belum online. Jadi kalau kita mau ke sana, tingkatkan dulu pelayanan ini menuju pada ya setidaknya sistem front office seperti itu. Jadi kita tingkatkan fitur-fitur menjadi pelayanan, baik itu
memberikan akses kepada wajib pajak kepada masyarakat untuk bisa mendaftarkan secara online misalnya